warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Nah, kali ini kita masih akan melanjutkan materi kita pekan lalu, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Kemarin itu tentang identifikasi dan menyimpulkan. Kali ini kita mau membahas struktur teks laporan hasil observasi dan aspek kebahasaan yang sering dibahas. Oke, mari kita sama-sama langsung lihat penjelasan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Oke, struktur yang pertama dalam teks laporan hasil observasi adalah pernyataan umum. Nah, nama lain pernyataan umum adalah definisi umum atau bisa juga disebut sebagai klasifikasi umum. Oke, jadi hampir sama nih seperti teks deskripsi ya. Jadi ada bagian yang umumnya dulu, intinya yang mau dibicarakan apa, baru nanti dijelaskan. Nah, dalam pernyataan umum, definisi umum atau klasifikasi umum ini biasanya berisi tentang nama latin, misalnya objek atau hal yang mau kita jelaskan ini adalah ada nama latinnya nih. Tentang kucing ada nama latinnya, berarti kita bisa tulis di dalam pernyataan umum atau di dalam definisi umum kalau memang ada. Lalu bisa juga berupa asal usul. Oke, asal usul tapi secara gambaran besarnya saja, jadi belum dirinci secara lebih lanjut, lebih detail. Terus ada kelasnya nih, misalnya kelas dalam kita mau menjelaskan tentang hewan. Hewan itu kan punya kelas-kelas ya, punya kelompok-kelompok gitu. Lalu informasi tambahan mengenai objek atau hal yang sedang kita jelaskan. Itu adalah isi dari pernyataan umum, definisi umum atau klasifikasi umum. Yang selanjutnya, struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Jadi dalam deskripsi bagian ini tadi kan yang awal itu hanya berupa gambaran umum tentang si objek. Nah, deskripsi bagian ini berisi rinciannya, bagian-bagiannya, gitu, jenis-jenisnya atau contoh-contohnya. Misalnya kita mau mendeskripsikan hewan. Nah, di situ nanti ditulis hewannya ini termasuk kelas apa, terus habitatnya di mana, makanannya biasanya apa, lalu bagaimana dia berkembang biak. Nah, terus bagaimana perilakunya, itu dijelaskan dalam deskripsi bagian. Jadi deskripsi bagian ini adalah perincian dari topik atau dari pernyataan umum yang tadi dijelaskan di awal paragraf. Ya, selanjutnya yang ketiga dari struktur teks laporan hasil observasi adalah simpulan. Simpulan ini sebenarnya sifatnya tidak wajib, jadi boleh ada, boleh juga tidak, karena berisi ringkasan umum tentang objek yang kita gambarkan atau yang kita jelaskan. Jadi hanya berupa intinya nih, dari tadi pernyataan umum itu apa, lalu deskripsi bagiannya dijelaskan apa, lalu baru yang ketiga simpulan, boleh ada, boleh tidak, karena berisi gambaran utuhnya apa dalam bentuk ringkas. Oke, jadi kita ulangi lagi ya, struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum atau definisi umum atau klasifikasi umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan. Dan simpulan ini tidak wajib hadir. Oke. Nah, dalam struktur teks dan laporan hasil observasi ini, atau ketika kalian membuat laporan hasil observasi ini, biasanya yang paling banyak itu ya dalam ketiga struktur ini nih, pernyataan umum, deskripsi bagian atau simpulan, yang paling banyak paragrafnya adalah paragraf deskripsi bagian. Jadi bisa lebih dari 1 karena dia berisi rincian, berisi penjelasan, berisi bagian-bagian contohnya yang dijelaskan secara detail mengenai si objek. Oke, itu tentang struktur teks laporan hasil observasi. Semoga bisa dimengerti ya, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang aspek kebahasaan yang sering sekali digunakan dalam teks laporan hasil observasi.
Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah penggunaan kata yang tidak boros atau hemat. Maksudnya apa nih? Contohnya ada kata saling bersalam-salaman. Nah, itu penggunaan katanya boros karena bersalam-salaman itu sudah bermakna saling. Jadi harusnya bersalam-salaman atau saling bersalaman gitu. Terus misalnya ada penggunaan kata kita adalah merupakan manusia. Nah, itu juga boros, harusnya salah satu saja, mau merupakan atau adalah gitu. Lalu ada juga yang menggunakan agar supaya, itu juga boros karena kan sama ya, fungsinya sama tuh, tujuan. Jadi harusnya kita belajar agar pintar atau kita belajar supaya pintar. Jangan kita belajar agar supaya pintar, itu juga boros. Oke. Lalu ada kata lagi penggunaan para. Para kan artinya sudah banyak. Jadi bukan para ibu-ibu, para bapak-bapak, para siswa-siswa, melainkan para siswa atau siswa-siswa. Gitu. Jadi harus benar-benar dilihat supaya dia tidak terlihat boros. Jadi penggunaan katanya harus benar-benar diperhatikan. Yang kedua adalah penggunaan tanda titik. Nah, tanda titik itu digunakan untuk kalimat berita, intonasi final dari kalimat berita. Lalu tanda koma, itu ya untuk perincian. Lalu ada juga huruf kapital. Huruf kapital salah satunya digunakan untuk di awal kalimat nama tempat yang diikuti istilah geografinya, atau nama judul gitu ya, nama orang. Jadi perlu diperhatikan lagi. Terus yang ketiga, nah karena teks laporan hasil percobaan ini berasal dari atau dijelaskan berdasarkan sudut pandang ilmu, makanya banyak istilah-istilah teknis ya, istilah-istilah teknis bidang tertentu atau penggunaan imbuhan asing. Imbuhan asing yang biasanya digunakan adalah imbuhan is dan isasi gitu. Lalu yang terakhir adalah penggunaan kata baku. Oke. Jadi bukan menggunakan bahasa sehari-hari karena ini memang teks yang serius gitu ya, bukan cerita. Jadi perhatikan kata baku, jadwal bagaimana nulisnya, pakai U atau W gitu ya. Yang benar adalah pakai W. Efektif sama efektivitas, bagaimana cara penulisannya? Kalau efektif dia menggunakan F di akhir ya, tapi kalau efektivitas dia menggunakan huruf V gitu ya. Terus produktif F, produktivitas pakai V, aktif pakai F, aktivitas pakai V gitu. Oke. Nah, ini adalah aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Oke, semoga kalian bisa mengerti penjelasan materi ini karena ini adalah materi terakhir pada bab 4. Nah, mudah-mudahan insya Allah ya setelah materi ini selesai kita akan melaksanakan PAS atau penilaian akhir semester 1. Jadi nggak terasa ya kalian sudah masuk atau sudah menjalani 1 semester di sekolah baru kalian. Setelah ini kalian akan masuk ke semester 2. Berarti sudah sebentar lagi akan naik kelas ke kelas 8. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.